Marga Sitindaon berasal dari marga Naibaho. Dahulu Naibaho Sihaan punya anak kembar laki-laki dan perempuan. Laki-laki bernama Inar Naiborngin dan yang perempuan bernama Boru Naintang. Dalam kekerabatan suku Batak, mereka Marito atau Mariboto. Itu adalah sebutan atau panggilan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan, atau sebaliknya. Iya teman, dalam kebiasaan atau kehidupan orang Batak, jika memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan, mereka harus dipisahkan ke seberang lautan dan tidak boleh bertemu lagi. Tetapi tidak demikian halnya dengan si kembar Inar Naiborngin dengan Boru Naintang. Hingga dewasa, mereka tetap tinggal bersama orang tuanya, Naibaho Siahaan. Adapun Boru Naintang, setelah dewasa adalah seorang gadis yang cantik rupanya. Demikian pula Inar Naiborngin adalah seorang pemuda yang tampan. Iya teman, keseharian mereka sejak anak-anak selalu bermain bersama-sama, membuat keduanya sangat dekat dan sangat akrab hingga mereka dewasa. Kedekatan dan keakraban ini membuat mereka saling menyayangi dan mencintai. Dan mereka lupa bahwa mereka adalah Marito atau Mariboto atau saudara sekandung. Kedekatan dan keakraban mereka berdua yang berlebihan membuat kecurigaan orang tuanya Naibaho Siahaan. Sehingga Naibaho Siahaan berniat menikahkan Boru Naintang dengan orang lain. Pada masa itu, begitu banyak pemuda yang suka kepada Boru Naintang. Ya, karena kecantikannya tentunya. Akhirnya Naibaho Siahaan menerima lamaran dari salah satu pemuda yang suka dengan Boru Naintang, yaitu anak dari Opu Palti Sinaga. Tanpa sepengetahuan orang tua dan calon suaminya, Boru Naintang tengah mengandung anak hasil pergaulannya dengan Inar Naiborngin itonya. Setelah mereka menikah, maka Boru Naintang tinggal bersama suaminya. Selama berada di desa suaminya tersebut, Boru Naintang selalu teringat dan merindukan itonya, yaitu Inar Naiborngin. Karena kerinduan dengan itonya teman, Boru Naintang mengajak suaminya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya Naibaho Siahaan di Pangururan. Namun di tengah perjalanan, Boru Naintang membunuh suaminya dan melanjutkan perjalanan seorang diri. Sampai di Pangururan teman, Boru Naintang bersembunyi di rumah bapa udahnya Hutaparik. Kemudian tanpa ada yang mengetahui, ia melahirkan seorang anak laki-laki dan disembunyikannya. Setelah sekian lama Opu Palti Sinaga menunggu anak dan menantunya yang tidak pulang, maka pergilah Opu Palti mencari ke rumah besannya Naibaho Siahaan di Pangururan dan bertanya teman, di manakah anak dan menantunya berada? Dan dijawab, yang ada adalah Boru Naintang, sementara suaminya anak dari Raja Sinaga tidak ada. Kemudian mereka memanggil Boru Naintang dan bertanya, di mana suaminya? Akhirnya dia mengaku telah membunuh suaminya. Dan Opu Palti pun menuntut balas atas kematian anaknya dengan meminta agar Boru Naintang dibuang dan ditenggelamkan ke tengah danau. Keesokan harinya, Naibaho Siahaan beserta anaknya laki-laki yang lain membawa Boru Naintang ke tengah danau dan menenggelamkannya dengan batu pemberat
dan mereka kembali ke tepi danau. Namun Boru Naintang tidak mati tenggelam, bahkan kembali ke tepi danau. Kejadian ini terus berulang-ulang, setiap ditenggelamkan tetapi selalu muncul kembali ke tepi danau. Karena ayahnya Nyai Baho Siaan dan saudaranya laki-laki sudah kelelahan dan kehabisan cara untuk menenggelamkannya, maka Boru Naintang mengajukan permintaan kepada orang tuanya dan saudaranya untuk dibuatkan satu tambak atau pertanda dan agar ditanam jabi-jabi sejenis baringin di tambak itu. Kemudian dia juga meminta seekor ayam putih. Kemudian sebuah hajut sejenis tempat penyimpanan benda kapur, tembakau, sirih, dan lain-lain. Dan juga meminta selembar tikar baru. Dan semua permintaannya tersebut agar diletakkan di tambak itu. Akhirnya mereka memenuhi permintaan Boru Naintang. Setelah permintaannya tersedia, Boru Naintang pun mengambil tikar itu dan meletakkan anaknya yang baru lahir di atas tikar itu, teman. Yang tidak pernah diketahui orang lain kelahirannya. Kemudian dia berdoa, katanya teman. Lango ho hasian, na iko ditandawan ni halak doho muse. Hai anakku tercinta, satu saat kelak engkau akan ditanda dan diketahui orang lain keberadaanmu. Setelah itu dia membawa alat tenunannya dan berjalan ke tengah danau sampai tidak terlihat lagi. Dan menjadi makhluk penghuni danau atau Sombaon Boru Naintang. Setelah itu Nyai Baho Hutaparik mengambil anak yang ditinggalkan Boru Naintang tadi dan mengasuhnya. Akhirnya orang mengetahui bahwa Boru Naintang mempunyai anak dari hasil perbuatannya dengan itonya Ina Nyai Borngin. Orang pun penasaran teman, ingin tahu dan bertanya di mana keberadaan anak tersebut dan bagaimana rupanya. Hutaparik selalu menyembunyikan keberadaan anak itu dan berkata kepada orang lain. Artinya teman, buat apa kalian mengetahui itu? Sejak itu muncullah panggilan atau nama Tandaon dan kemudian menjadi Tindaon yang kemudian hari dikenal dengan nama atau marga si Tindaon. Peristiwa ini atau hubungan antara Ina Nyai Borngin dan Boru Naintang yang melahirkan anak adalah peristiwa yang sangat memalukan bagi marga Nyai Baho. Maka Nyai Baho Hutaparik menganggap dan mengangkat si Tindaon menjadi anaknya. Karena merasa malu dengan statusnya, akhirnya si Tindaon meninggalkan Pangururan dan berjalan sampai ke Onan Runggu. Setelah dewasa, si Tindaon menikah dengan Boru Sianturi dan mempunyai 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Anak laki-laki paling tua bernama Pasalaut, anak laki-laki yang kedua bernama Pangahuraja, dan anak nomor 3 atau yang paling bungsu bernama Mangambit Tua. Sementara anak yang perempuan menikah dengan Raja Sonanggultom. Konon kabarnya pada masa itu teman, Pasalaut menetap dan tinggal di Sibual-Bual. Ya, sampai sekarang keturunannya masih ada yang tinggal di sana. Karena situasi dan kondisi pada masa itu yang tidak diketahui apa sebabnya, anak nomor 2 Pangahuraja pergi merantau ke Dairi, terus ke Pakpak dan sampai ke Barus. Sedangkan anak nomor 3 Mangambit Tua pergi ke kampung Lontung. Karena diserang oleh marga Situmorang, maka keturunannya ada yang melarikan diri berenang dan terdampar di Sirungkungon, Sibisa, Porsea, dan Balige. Dan sebagian lagi lari ke Tomok, Sipansa, Siduma-Duma, dan Parbaba. Nah teman, itu tadi adalah legenda Boru Naintang dan sejarah marga si Tindaon. Jika ada kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.